menjalankan ibadah itu sesuai dengan konsepnya, bukan hanya ittiba atau iqtida tanpa dasar, bukan hanya ikut-ikutan ataupun meniru tanpa adanya dasar yang kuat dalam diri kita. Makanya penting kita itu hadir di majelis ilmu, karena dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal tanpa dasar ilmu itu, maka amalnya biasanya kerapnya salah. Kalau sudah salah ya ditolak, artinya tidak diterima. Makanya penting majelis-majelis seperti ini untuk kita hadiri. Wa jazakumullah khair. Terima kasih banyak keluarga besar Bapak Haji Indra Marta dan Ibu Ita Wartini yang telah berupaya maksimal, khususnya akhirnya Haji Dedi, untuk mengadakan daripada pengajian yang diadakan setiap malam Kamis. Upaya-upaya yang sedemikian rupa tentunya insya Allah di mata Allah akan diberikan ganjaran yang sangat istimewa. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya daripada rumah ini saja, tapi sekitar daripada rumah ini, tetangga, semuanya yang berdomisili di sini juga mendapatkan percikan barokah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada apa yang pernah kita bicarakan pada 1 bulan yang lalu, yaitu terkait dalam konsep peribadatan kita ini adalah membarengkan akan pelaksanaan dari ibadah tersebut bukan hanya sebatas bentuk zahir saja, tapi lebih kepada batinnya ibadah tersebut. Artinya kalau kita mengenal sesuatu itu bukan hanya casingnya saja, tapi isinya juga harus kita kenal. Nah, ini yang sangat penting, sehingga ketika kita hanya mengenal kulit luar ataupun casing saja, kadang-kadang kita ini tidak tahu apa maksud dan tujuan dari apa yang kita lakukan tersebut. Contoh kita ambil misalnya sholat. Ketika kita tahu daripada rukun sholat itu yang berjumlah 13, dari mulai takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian salam, diakhiri dengan salam, namun kita tidak mendalami apa arti daripada pelaksanaan ibadah kita itu, maka yang sedemikian rupa nilainya akan menjadi nilai yang kurang, sehingga pencapaian tahapan yang dimau ataupun yang diharapkan sholat itu memiliki fungsi tanha anil fakhsya'i wal munkar itu tidak terwujud. Nah, itu yang menjadi satu hal yang mengharuskan kita itu harus lebih mengenal lagi tentang pendalaman apa yang sebenarnya kita ini lakukan. Analogi berpikirnya begini, kalau seandainya kita hadir di majelis ini, kalau hanya duduk saja kemudian baca, itu habis itu pulang tanpa ada pemberkasan belajar. Tapi bagaimana hadirnya kita di majelis tersebut memberikan hasil, memberikan efek pengaruh yang kemudian akan tercermin dalam kehidupan kita setelah keluar daripada majelis tersebut. Nah, ini yang perlu kita kaji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu pada bulan yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang fikih dan tasawuf. Itu dikatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassak. Orang yang belajar fikih hukum namun tidak dibarengi dengan tasawuf itu mudah untuk menjadi orang yang fasik.
artinya mengentengkan, mungkin akan lebih untuk mudah memalingkan daripada kebenaran. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan tasawufnya tadi. Nah, pertanyaannya itu adalah apa tasawuf tersebut? Nah, banyak ulama yang memang memberikan definisi arti daripada tasawuf itu sendiri. Ada yang mengatakan tasawuf itu kesucian jiwa. Ada yang mengatakan tasawuf itu diambil kata suf, itu artinya bulu domba, karena bulu itu halus maka pembelajaran ilmu tasawuf itu lebih arahnya untuk menghaluskan akan ibadah. Ada yang mengatakan sufi itu artinya ahlu suffah yang berada di teras masjidnya Nabawi. Banyak daripada makna-makna dari istilah dari tasawuf itu sendiri, dari arti bahasa. Namun ada yang lebih spesifik yang memang menjadi target dalam pencapaian apa yang dimau daripada pembahasan tersebut adalah suatu ilmu yang sebagaimana dikatakan Al-Imam Junaid di dalam kitab di dalam Majmu' Kusyairiyah, beliau mengatakan beliau mengatakan bahwasanya suatu ilmu yang memang harus ada dalam diri manusia dan tidak boleh orang itu berpaling daripada ilmu tersebut di dalam penjagaan akan amaliyah ibadah, supaya lebih terjaga dan berhati-hati supaya tidak keliru, supaya lebih takut lagi, supaya lebih untuk menjadikan ibadah itu memiliki maknanya. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Nah, ini yang harus kita pahami. Pencapaiannya itu apa? Pencapaian dalam ilmu tasawuf itu tiga hal, ya. Tiga hal, yaitu yang pertama takhalli. Takhalli itu mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Ini harus, itu dulu yang harus kita kosongkan. Nah, bagaimana untuk mencapai target takhalli ini? Pertama, orang itu harus dia itu mengerti dulu bagaimana dan siapa dirinya. Dirinya manusia. Ya, manusia itu al-insan. Manusia itu adalah dikatakan al-insan. La yusamma al-insan illa likasrati nisyanihi. Tidak dinamakan manusia itu manusia dari kalimat nun siliyah itu karena banyak lupa. Nah, ketika kita lupa, banyak kesalahan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh manusia ketika dia itu ingin mencapai tahapan takhalli tadi itu. Artinya mengosongkan diri dari perilaku-perilaku buruk. Dari misalnya sifatnya manusia yang ada sudah di dalam diri manusia itu. Karena manusia ini dibekali hawa nafsu. Salah kalau orang itu mengatakan bahwasanya kita ini harus menghilangkan nafsu. Salah, karena nafsu itu sudah ada pada diri kita. Yang betul adalah mengendalikan nafsu. Tidak bisa nafsu itu untuk dihilangkan. Makanya karena adanya nafsu, sifat insaniyahnya itu muncul. Kibir, sombong, ujub, membanggakan diri, hasud, iri dengki, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh manusia itu dulu. Kemudian apa? Pencapaian berikutnya, taubat, istighfar, minta ampun sama Allah. Sehingga ketika dia sudah mengetahui akan jati dirinya dan dia tahu bahwasanya sifat-sifat yang kita katakan awsaful madhmumah, sifat-sifat yang tidak baik atau tidak terpuji ini, yang dia sudah paham betul dan mengerti ada terselip karena nafsu yang ada pada dirinya tadi tersebut, maka yang harus dia lakukan adalah
taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Manusia itu sebenarnya mereka bukan buta daripada matanya, tidak. Tapi mereka itu buta hati. Allah katakan yang sedemikian rupa, innaha la ta'mal absar. Tidak buta mata. Mata kita melek. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ini problem para hadirin. Kenapa ketika kita itu diajari ilmu, entah berapa ini, artinya majelis yang kita hadiri ini kalau kita hitung-hitung mungkin udah ribuan ya. Majelis sana, majelis sini, majelis apa, ada apa namanya tabligh akbar apa sebagainya. Kalau kita hitung dari mulai kita kecil lah dibawa oleh orang tua kita sampai hari ini mungkin ribuan. Tapi kok masih banyak yang tidak nyantol seperti itu, penjelasan demikian itu. Kenapa? Karena persoalannya adalah yang buta itu bukan matanya, dia tahu, ya kan? Tapi problemnya adalah yang dikatakan oleh Allah, ta'mal qulub allati fis sudur, buta mata hatinya yang buta. Nah ini sampai disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Qala ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa kad kuntu basira. Ya Allah, ketika mereka tidak mendapatkan apa yang harusnya mereka harapkan, karena tadi butanya mata batinnya itu, buta mata hatinya, mereka ini kemudian mengatakan bahwasanya, ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku pada hari ini dalam kondisi buta? Padahal waktu di dunia aku melek. Allah bilang apa? Itu dalam Al-Quran, akhir surat Toha ya. Ada surat Toha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Iya, kata Allah. Dulu waktu aku perintahkan kamu begini begitu dengan segala macam konsekuensinya, kamu itu buta, melupakan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kamu melupakannya. Bahasa itu bukan berarti kita tidak tahu kita, tapi persoalannya mata hati kita yang tidak mau tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita itu untuk mempelajari daripada kesucian niat. Jadi kalau kita berbicara tasawuf ini sebenarnya masalahnya adalah kesucian niat, kesucian amal, kesucian peribadatan kita kepada Allah, sebenar-benarnya daripada ibadahnya kita. Jadi bukan hanya sekedar mendengar. Jauh ada dulu ya. Sebenarnya ada hal-hal yang prinsip supaya penjelasan tidak putus, kata ulama, tidak apa-apa adzan itu nggak dijawab, tapi nanti setelahnya kita adzan sendiri dengan lafaz yang pendek. Setelah selesai adzan kita teruskan dari itu, kita teruskan penjelasan biar tidak putus. Kadang-kadang ada kita itu lupa apa yang kita, kalau terpotong itu lupa penjelasan. Itu kata ulama tidak apa-apa, menjelaskan terus. Kemudian nanti setelah adzan selesai, penjelasannya sudah selesai, baru nyambung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir. Itu tidak apa-apa begitu. Tapi kalau masih bisa diingat ataupun penjelasannya kayak kurang juga, artinya misalnya ada hal yang tidak begitu penting, tetap harus wajib untuk menjawab adzan. Kemudian adzannya itu sekali aja, misalnya udah adzan ini, kemudian ada lagi masjid yang satunya adzan, ada cukup yang wajib aja yang dijawab, ya kan? Kemudian itu takhalli, mengosongkan diri dari hal-hal yang buruk, ya kan? Pencapaiannya ada dua. Pertama, tahu dulu apa namanya daripada faktor-faktor yang bisa mengakibatkan
diri kita akan terjerumus dalam hal-hal yang demikian. Dan yang kedua adalah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang putus tadi itu. Nah, lanjut aja. Kemudian masuk kepada tahalli. Tahalli itu apa? Artinya menghiasi diri. Menghiasi diri ketika dia sudah keluar dari tahalli, sudah menyelesaikan tahalli tadi, dia tahalli namanya. Tahalli itu menghiasi dirinya. Sama ya kan, ketika kita itu ingin pakai parfum ataupun pakai bersih-bersih, masa kita dari misalnya dari tempat kerja langsung pakai parfum begitu? Tidak, mandi dulu, kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di badan atau sebagainya, ya kan? Baru setelah kita mandi, kita membersihkan kotoran yang ada, baru kita berbersih diri. Itu tahalli namanya. Dalam ibadah juga begitu, tahalli. Kita menghiasi diri kita dengan macam berbagai perbuatan-perbuatan baik. Setelah kita mengosongkan dari perbuatan-perbuatan jelek, kita menghiasi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang baik. Sabar, tawadhu, rendah hati, qanaah, mujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintah Allah. Ini sifatnya adalah tahalli tadi. Tahapan yang kedua ini yang dikatakan oleh ulama ketika manusia itu dibekali oleh 3 daripada nafsu, ya. Pernah kami jelaskan di masjid dulu itu, di masjid kita. Manusia ini ada namanya nafsul mutmainnah, lawwamah, ammarah. Ketika orang sudah didominasi dengan nafsul mutmainnah, dengan perilaku baik, maka dia memiliki satu dimensi dengan sendirinya akan menolak yang namanya hal-hal berupa nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini ya kerap memerintahkan orang kepada keburukan. Suka tadi itu iri dengki, hasud, benci, ya kan? Nah, ini ketika orang sudah menghiasi dirinya dengan nafsu mutmainnah, dengan perbuatan baik, jadi jangan heran. Ya. Misalnya ada fulan, dia ini masya Allah, ya kan, menghiasi dirinya dengan perbuatan baik, terus hari-harinya berkata jujur, benar, apa sebagainya, tidak membicarakan orang. Nanti kalau ada orang datang membawa cerita mengatai orang lain, dia tidak memperdulikan Anda jangan mengatakan dia sombong, karena memang dimensinya menolak. Dia tidak mau yang seperti itu. Sebaliknya, kalau ada orang yang memang dia itu kerap sekali untuk berbuat keburukan, tidak ada hari kecuali ya perbuatan negatif terus, ya kan? Tidak ada orang itu yang selamat dari lisannya. Terus dia lakukan itu. Tiba-tiba satu kali waktu mungkin ada orang yang menasihati dia. Jangan heran juga kalau seandainya dia kemudian lantas memarahi orang yang menasihati. Urus saja diri kamu. Kenapa? Karena memang dimensinya menolak. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita betul-betul mengerti akan hal yang sedemikian rupa. Nah, manusia itu memang dibekali dengan yang demikian. Ada mutmainnah, nafsul ammarah, nafsul lawwamah. Lawwamah ini orang yang melampaui batas, gitu. Kalau dia itu marahnya sangat melampaui batas, sedih sampai putus asa, senang sampai lupa daratan. Nah, ini lawwamah. Ya. Tapi nanti akhirnya menjurus kepada ammarah bisu. Melakukan hal-hal yang dilarang, ya kan, kerap sekali melakukan hal-hal yang memang tidak bagus. Maka Allah katakan itu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu kerap memerintahkan kepada perbuatan buruk, ya kan? Nah, setelah dia itu sudah menghiasi dirinya, tahalli, masuk kepada tajalli.
Nah, tajalli ini yang kadang-kadang harus kita pahami benar-benar. Tajalli ini menyaksikan akan kebesaran Allah. Nah, ini yang dikatakan ilmu ihsan. Jadi ilmu ihsan, anta abudullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah, beramal, berbuat dalam kehidupan ini dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kau seolah-olah menyaksikan Allah, maksudnya kebesaran Allah. Kalau kau tidak bisa untuk menyaksikan yang sedemikian rupa, yakinlah Allah yang menyaksikan engkau. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami sehingga kita tidak salah kaprah. Tidak salah kaprah di dalam, inilah inti daripada tasawuf nanti itu. Ya kan? Ketika tajalli mengagungkan, membesarkan hadratullah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sebatas mengenal bahwasanya akan kebesaran itu dalam ciptaannya Allah, keagungannya Allah. Maka nanti akan kita pelajari sifat 20 itu, ya kan, wujud, kidam, baka, apa sebagainya sampai akhir itu. Nah, itu nanti lebih untuk mengenalkan kita dengan tajalli. Ya. Nah, kalau yang sedemikian rupa, nah ini daripada ghayatul hadaf, tujuan akhir dari mempelajari daripada ilmu tersebut adalah bagaimana kita ini bisa menghadirkan Allah di dalam diri kita. Artinya semata-mata bahwasanya tidak ada lewat kecuali memang daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfat min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar daripada ucapan, di situ ada malaikat pesuruh Allah, raqib dan atid untuk mencatat. Apa yang Allah katakan? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dalam Al-Quran itu surat An-An'am ayat 103 ya. Itu bisa dibuka ini. La tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa ditera oleh panca indera. Tidak bisa. Apapun yang kemudian kita berbicara akan wujudnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang kita bayangkan. Misalnya kita bicara wujud, kita bicara adanya Allah seperti adanya manusia. Tidak. La awwala fi bidayati wa la akhira li nihayati. Itu kan kalau kita dari sifat 20 itu kan tidak ada batas awal wujudnya Allah, tidak ada batas akhir. Artinya akhirnya Allah. Jangan sampai kita berpikiran ada terwujudnya Allah begini begitu sebagainya. Jadi katakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa ditera oleh panca indera, tapi Allah yang bisa mengetahui dan amat mengetahui dengan apa yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya Allah Maha mengetahui. Wa huwa latiful khabir, dan dia Allah yang Maha Latif, Maha halus, dan khabir, Maha teliti mengetahui dengan segala apa yang ada di alam kehidupan dunia ini. Apa yang ada tersirat maupun tersurat daripada manusia itu sendiri. Nah, ini yang dikatakan tajalli. Kemudian lahirlah daripada sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang baik. Tampil seseorang itu ketika dia sudah melalui tahapan tahalli, tajalli ini, insan manusia yang mempunyai sosok pribadi yang bagus. Pribadi yang bagus. Kenapa? Karena sudah menghilangkan kotoran, karena sudah menghiasi dirinya, kemudian sudah mengerti apa yang harus dia lakukan terhadap sang kholiknya. Nah, kira-kira kalau yang sudah demikian bagus atau tidak? Bagus, sudah berakhlak yang bagus, bermuamalahnya bagus dengan orang, kemudian berhubungan dengan Allah secara ubudiyahnya akan bagus.
Pasti sedemikian rupanya. Ini yang sedemikian rupa yang harus kita hiasi dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Fa insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan lebih fokus kepada bagaimana kita ini bisa mendatangkan tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tajallinya kita kepada Allah sehingga kita ini betul-betul merasa takut, ya kan? Berasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti orang itu kalau sholat misalnya, ketika dia takbiratul ihram, apa sih makna takbiratul ihram itu? Semuanya ada artinya. Nanti kita akan bahas ya sedemikian rupa dalam sholat, dalam peribadatan apa. Mengangkat tangan takbir, artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada simbol-simbol yang sedemikian rupa, bukan bahasa Betawi itu bukan ujuk-ujuk muncul gitu ya. Bukan ujuk-ujuk muncul, tapi ketika Allahu Akbar, selain mengagungkan, membesarkan Allah, tangan yang diangkat tadi ini menghadap akan akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, dan membelakangi telapak tangan yang di belakang ini segala keburukan yang akan datang. Seperti itu, ya kan? Ketika dalam sholat, bukan hanya sekedar orang itu kemudian ruku, kemudian sujud dengan bacaan di dalam dalam sholat itu ada rukun qauli dan fi'linya, semua memiliki artinya. Semua memiliki artinya. Makanya kita baca itu sejarah. Imam Ali Zainal Abidin, ya, ketika dia sholat kemudian terbakar rumahnya, tetangganya teriak-teriak, api. Mereka mengkhawatirkan akan kondisinya Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Ya. Mereka mengkhawatirkan akan kondisinya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali, Rasulullah, anaknya Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anaknya. Kemudian siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. As-Sajjad, dijuluki As-Sajjad, anaknya Sayyidina Husain. Ya. As-Sajjad itu artinya ahli sujud. Setiap hari sholatnya 1000 rakaat, sholat sunnah. Mungkin lebih. Nah itu orang berteriak, ya Imam, api. Ya kan? Sampai kemudian dia keluar. Setelah selesai sholat, dia keluar, sebagian api sudah membakar rumahnya. Tetangganya bertanya, apakah kamu tidak merasakan daripada panasnya api yang melahap itu, wahai Imam? Katanya. Apa kata beliau? Alihadni narun ukhra. Nah, ini konsepnya begini, ya kan? Aku ini gimana ingin merasakan panasnya api yang di dunia ini, sementara aku disibukkan dengan api yang satunya lagi. Artinya api akhirat. Kalau aku batalkan sholat aku ini, aku takut dilalap dan dilahap oleh api akhirat. Sedemikian rupa. Nah, itu yang saya maksudkan dengan bagaimana kita itu mengetahui intisari bagaimana peribadatan kita yang sebenarnya. Jangan jauh-jauh. Itu ceritanya Nabi Yusuf itu, ya, sama Siti Zulaikha. Ketika orang sudah merasa asik dalam peribadatannya, dia akan merasakan kenikmatan. Ini saya sedikit mengkiaskan, ya, mengkiaskan. Kalau tadi kita bawa ceritanya nafsul mutmainnah dengan nafsul ammarah, dimensinya berbeda. Ini aplikasinya, wujud nyatanya, actionnya itu terjadi. Actionnya terjadi. Artinya ketika Siti Zulaikha itu terfitnah, ya, melanda fitnah besar dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau itu ingin membuktikan bagaimana fitnah itu, ya, kalau seandainya ada pada orang lain, begitu ya. Akhirnya dipanggil
istri-istri menteri-menterinya itu yang memfitnah, menggosipkan. Ya. Hanya dipanggil, kemudian didudukkan suatu meja besar, dibekali daripada pisau, dibekali buah. Ini cerita yang maklum ya, yang sudah kita dengar itu. Tapi ada hikmahnya yang dibalik ini. Saya ingin mengkolaborasikan dengan apa yang saya sampaikan supaya kita tuh paham apa sih maksud tasawuf sebenarnya itu. Ya kan? Akhirnya kemudian setelah dia asik untuk memotong buah tersebut, ya, dia keluarkan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ini ganteng. Ketika keluar, nah perempuan-perempuan tadi itu menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf, kemudian dia lupa, bukan daripada buah yang dipotong, namun tangan jari jemarinya yang diiris. Persoalannya bukan itu, dia tidak merasakan sakit. Ketika jari jemarinya itu teriris dengan pisau yang tajam, menyaksikan keindahan Nabi Yusuf, dia tidak merasakan sakit. Ketika sudah Nabi Yusuf disuruh oleh Zulaikha berangkat pergi meninggalkan ruangan tersebut, baru dia kesakitan. Artinya, ketika orang itu sedang menyaksikan kebesaran, kenikmatan, dia akan hilang daripada rasa sakit. Itu yang pencapaian yang harus kita capai dalam peribadatan. Kalau ini bersifat mungkin kita anggap duniawi, cerita tadi itu, bagaimana persoalan duniawi ini kita alihkan kepada persoalan ukhrawi kita. Bagaimana ketika kita sholat kita merasa nikmat, bagaimana kita berzikir kita merasakan zikir itu suatu kenikmatan. Memang betul, artinya bahkan ada, ya kan, seseorang wali Allah yang kemudian dia berzikir, dia merasakan manisnya madu dari lisannya. Ini Muhammad Jabalul Lail. Ini bukan khurafat, ma'ruf ceritanya, Suhrah, ya kan, dikenal. Artinya dia merasakan manisnya madu ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Halawatul imannya itu benar-benar dirasakan. Nah, ini yang harus kita capai dalam tahapan ketika kita itu menggandengkan pembelajaran ilmu fikih dengan tasawufnya kita. Pertanyaan besar tentu kita bertanya, siapa pencetus tasawuf itu? Pencetus tasawuf sebenarnya ada yang mengatakan Imam Ghazali, ada Jamaluddin Ar-Rumi yang mengatakan mereka yang pencetus. Tapi pencetus ilmu tasawuf itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ini konsep daripada muaranya tasawuf adalah adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Tuhanku yang mendidik aku dengan adab, dan Allah adalah sebaik-baiknya yang mengajarkan adab kepadaku, kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pencetus daripada ilmu tasawuf itu ya Rasulullah SAW. Jadi semuanya bermuara sebenarnya. Kalau kita itu jangan menganggap asik tasawuf, asik, jangan begini, tidak. Kadang-kadang saya salah kaprah. Tasawuf itu ya artinya akhlak, adab, bagaimana cara orang beribadah, penghalusan dalam untuk mencapai target dalam hasil akan ibadah, itu yang dimaksud oleh tasawuf itu sendiri. Insyaallah minggu depan kita akan mulai belajar sifat 20 ya. Insyaallah untuk menguatkan tajallinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.